dan Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid Mushola Al Mujahidin, yaitu orang tua kita Bapak Haji Edi. Mudah-mudahan Pak DKM panjang umur, sehat walafiat. Guru-guru setempat, guru kita bersama yaitu Pangarsa Bapak Ustadz Haji Anwaruddin. Mudah-mudahan Pangarsa Bapak Ustadz Haji Anwaruddin panjang umur, sehat walafiat. Para kesepuhan tokoh masyarakat di kampung ini, Bapak Haji Hanafi, Bapak Awang, Bapak Ustadz Azhari, Bapak Ustadz Adha, tokoh masyarakat, Bapak Ato, Bapak Dawayudin, dan Ketua Panitia Bapak Ustadz Khalilullah. Mudah-mudahan semuanya Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Mohon maaf yang namanya tidak disebutkan. Nomor 1 emang nggak dicatat di sini. Nomor kedua saya belum kenal. Nomor ketiga kalau saya sebutin semua kelarnya nanti subuh. Ya, mudah-mudahan Allah kasih sehat, berkah semuanya. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Dan sebagai pewasilah saya bisa sampai ke tempat, yaitu ini Bapak Mutek, Kang Mutek, beliau luar biasa ngundangnya dari 2 bulan atau 1 bulan setengah sebelum hari ini ngundangnya gitu, karena beliau tahu agenda kita yang padat gitu, dan beliau konfirmasi terus udah di mana. Mudah-mudahan wasilah beliau senantiasa jadi amal jariah buat beliau dan keluarganya. Amin ya robbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-1, ayat kahiji, ayat ngawitan, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuryahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kadieu katingali teh suara kadang teh ulah. Iya Ustaz, saya ngajinya mau ngaji jinder, boleh silakan sambil jinder, boleh. Apa itu jinder? Ngaji sambil nyender, silakan, mangga, mau dicarikan. Iya Ustaz, saya mau ngajinya jiping, ngaji kuping, silakan, boleh. Saya mau jipe, ngaji sambil main HP, ya nggak apa-apa, yang penting masih ngaji. Yang nggak boleh mah jiler, jangan. Ngaji sambil banyak orang ngaji anjeunna era atuh nggak apa-apa, bebas, yang penting tetap dengerin, tetap ngadangukeun, terang ngadangukeun terang. Di dieu mah sundana kasarnya di pinggir ya. Dahar apa tuang kalau di sini? Tuang. Tuh. Peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW eta teh sanes cerita, sanes dongeng. Ari umpama dongeng mah, kalau cerita mah itu hanya sekedar cerita. Kalau sekedar cerita mah dia nggak akan abadi, moal abadi. Sekedar cerita mah pasti engke poho batur mah. Kunaon sebabna? Sekedar cerita, sekedar dongeng, pasti nyondong masa waktosna eta cerita, eta dongeng ngaleungit, hilang. Kunaon ieu Isra Mi'raj teu ngilang-ngilang, abadi, ceritana teh nyondong terus karena ieu sanes dongeng, ieu sanes cerita. Berangkat dari bumi ke langit, wangsul deui balik deui ke bumi, itu bukan sekedar cerita. Singkat ceritanya, ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah
untuk menerima perintah sholat. Diberangkatkan bareng-bareng sadayana, diberangkatkan. Berarti umpami diberangkatkan mah aya anu ngaberangkat saha Gusti Allah Subhanahu. Berarti Isra Mi'raj teh sanes kahoyong bagindana Nabi sanes kahoyong nyalira da ieu mah kahoyong Gusti Allah kahartos tuh dugikeun di dieu kahartos tuh kahartos. Berangkat menuju dari Masjidil Haram kota Makkah menuju Palestina Masjidil Aqsa, ditempuh dengan waktu yang seenggal-enggalnya, secepat-cepatnya. Pada waktu itu setelah sampai lagi ke bumi, ke kota Mekah, bertemu dengan orang kafir. Nabi Muhammad bertemu dengan orang kafir. Orang kafir tanya sama Nabi Muhammad, apa kata orang kafir? Kumaha saurna orang kafir naros ka baginda Nabi. Hei Muhammad, songong tah. Songong. Apa songong? Calutang ya, nggak sopan. Hei Muhammad, sahur orang kafir. Dari mana kamu? Kata Nabi Muhammad, saya dari langit habis bertemu Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Apa kata orang kafir? Muhammad sudah gila, kata orang kafir. Masa dari bumi ke langit balik lagi bertemu Allah, berangkat malam sebelum subuh udah sampai, cepet banget, enggal pisan. Padahal kapungkur dina waktu eta tak acan nyondong pesawat terbang, tak acan nyondong bis prima jasa karun dia bakti doa ibu tak acan aya. Belum ada Grab, belum ada Gojek, belum ada Maxim, belum ada Shopee Food. Tapi kok cepet banget. Apa kata orang kafir? Muhammad udah gila, ngarang-ngarang cerita. Tuh orang kafir menangkap ini Isra Mi'raj dengan akal. Itu orang kafir menangkap kejadian Isra Mi'raj dengan akal. Jadi akal kita alit, kecil, tidak akan bisa menangkap peristiwa kejadian sebesar Isra wa Mi'raj. Otak kita kecil, tidak bisa mungkin nangkep kejadian saageng Isra Mi'raj. Ini orang kafir nangkepnya pakai akal. Kemudian orang kafir datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei Abu Bakar, tuh Nabi kamu Muhammad sudah gila, dia ngarang cerita. Masa katanya dari bumi ke langit balik lagi bertemu Allah waktunya cepat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Hei kafir, jika memang itu keluar dari mulut Nabi besar Muhammad SAW, maka saya Abu Bakar orang yang pertama kali percaya atas ucapan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun saya belum mendengar dari mulut Nabi langsung. Lihat perbedaannya. Si orang kafir bertemu dengan Nabi Muhammad, diceritain dari mana, tetap nggak percaya karena orang kafir menerima informasi baginda Nabi Isra Mi'raj dengan akal. Abu Bakar tidak menerima info dari Nabi, bahkan dari orang kafir, tetapi Abu Bakar langsung percaya karena Abu Bakar menerima informasi Isra Mi'raj dengan iman. Beda apa ente? Mata kudu ditangkap ku iman, ulah ku akal. Kapungkur, bu aya kene. Jadi ieu mah ngaos heula bu. Nya ngaos heula. Ketawa ke TV hahaha engke nya. Nya pan ibu mah ngantosana hahihi. Eta apa ada orang ge apa? Ibu-ibu mah umpami lurus ngaos teh lurus wae ulah diulang deui lurus ngaos teh
ibu-ibu mana hahaha ibu-ibu orang geus apal eta pemainan orang ayeuna mah ngaos salahnya Bu hahaha engke nya gitu nya sabar tong hahaha nyalira engke dibilang gila deh nya sabar ngaos heula baru hahaha kapungkur salat teh sanes 5 waktu sanes kapungkur mah salat 50 waktu. Dulu sholatnya bukan 5 waktu Pak. Bu, Ece, Teteh, yang belakang lihat saya enggak? Yang paling belakang lihat enggak? Ngelihat. Dulu sholat itu 50 waktu, bukan 5 waktu. Sekarang jadi 5 waktu. Berkat perjuangan baginda Nabi dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, perjuangan baginda Nabi menjadi 5 waktu. Bayangin, seumpama kita saat ini sholatnya 50 waktu. Bayangin, subuh azan di Mushola Al-Mujahidin, yang azan aki-aki subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aki-aki panu azannya. Sholat di musola, sholat di rumah, sholat di masjid, sholat. Beres sholat, pulang ke rumah, mau sarapan kan bapak-bapak? Mau sarapan, azan lagi. Allahu Akbar, Allah, sampai ganti-ganti muazinnya, kan 50 waktu. Habis sarapan, bapak-bapak Bu biasanya habis sarapan ngapain Bu? Hah? Main burung, ngopi, terus ngerokok. Baru mau ngopi ngerokok azan deui. Allahu Akbar, Allah. Kapan bapak-bapak ikhtiar kerja, bener gak? Saya tanya nih, ibu-ibu jawab. Kalau sholatnya sekarang 50 waktu, kira-kira ibu bisa punya anak gak? Bisa gak Bu jawab? Umpami sholatna iya 50 waktu, ibu-ibu tiasa gaduh putra teu henteu kumaha rek ngadamelna teu buka baju Pak, buka baju azan pakai deui sholat. Rahmatnya Allah atas Nabi besar Muhammad dan untuk kita semua, sholatnya jadi 5 waktu. Saya tanya jawab dengan jujur nih, sholat 50 waktu berat atau napi henteu 50 waktu? Berat tuh Bu? Berat. Sholat 5 waktu berat tuh? Sholat 50 waktu daek melaksanakan tuh? Sholat 5 waktu daek tuh? Ente oke itu mah angger kene. Harus 5 waktu harus. As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqomatin. Siapa orang yang menjalankan sholat 5 waktu, berarti orang itu sudah menegakkan daripada tiang agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang meninggalkan sholat 5 waktunya, berarti orang itu sudah merobohkan tiang agamanya. Maka kurang perlu diingat-ingat, oh iya ya, kalau saya nggak sholat berarti saya merobohkan tiang agama. Ingat, kalau saya nggak sholat berarti saya merobohkan tiang agama. Kalau tiang agamanya roboh, rusak semuanya, rusak. Mudah-mudahan pulang dari sini, acara ini peringatan Isra Mi'raj, kita jadi semangat sholatnya, benar tak? Saya semangat sholat, saking semangat sholat belum azan dia udah sholat. Nggak apa-apa, boleh sholat tahiyatul masjid gitu. Kalau belum azan jangan sholat ya, nunggu azan baru sholat. Insya Allah sholat. Ayo baca doa di bulan Rajab. Bisa tuh doa anak? Bisa tuh? Ben kepret siap, ben kepret. Kurang mana tunduh? Hah? Banyak tagihan? Banyak kim. Oh jinder, mangga jinder boleh. Ya. Ibu siap baca doa Rajab? Bisa tuh? Bisa tuh sasarangan ya, sasarangan bisa Pak. Ayo doa bulan Rajab. Saya kasih tahu artinya. Jadi setelah baca nanti tahu artinya ya. Allahumma barik lana, ya Allah berilah kami, berikanlah aku keberkahan fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sa'ban, dan di bulan Sa'ban, wa baligna, dan sampaikanlah kami
Ramadana di bulan Ramadan. Itu artinya ya. Jadi tahu artinya. Siap? Siap? Siap. Nanti ini recehan musola yang suaranya kenceng dikasih duit. Yang kenceng, yang perempuan adik-adik yang kenceng suaranya ya. Yang mangap yang lebar nanti dikasih duit. Tenang, masih banyak duitnya. Siap Ben Kepret? Ini namanya apa? Yang dipukul namanya apa? Rebana apa hadro? Hah? Apa namanya? Hadro. Kalau di kampung saya nggak pakai hadro bu, pakainya marawis yang kecil-kecil. Tahu nggak marawis? Terang tuh. Marawis di kampung saya pakainya marawis. Kalau dipukul bunyinya bring bek bek bring bek bring bek bek bring bek gitu. Bring pergi bek duduk. Pergi-pergi duduk-duduk. Pergi-pergi duduk-duduk. Nggak ada yang main, pergi semua. Vokalnya bingung sendirian aja. Umpama ibu-ibu di tempat abdi mah nyondongna ieu apa? Sanes rebana mah ka dieu kapungkur ketimpring. Ketimpring terang ketimpring. Umpami dipukul dung sareng tak eta sadana sami. Dung sama tak bunyinya sama, nggak bisa dibedain. Dung tak sama. Pakai ketimpring. Ibu-ibu kan suka rebana kan, ketimpring kan? Suka nggak? Suka solawatan. Kalau di kampung saya, kalau dipukul ketimpringnya, rebananya bunyinya ke pinggir, ke tengah nyebur, ke pinggir, ke tengah nyebur gitu. Nyebur semua, nggak ada yang main. Tinggal ustaznya bingung baca marhabah sendirian. Teman-temannya pada nyebur. Yang gede apa namanya? Bas. Hah? Coba gebuk, yang kencang. Yang kencang gebuk, yang kencang. Bunyinya apa? Coba. Apa bunyinya? Dung. Kalau di tempat saya di kampung api sanes dung. Kalau digebuk bunyinya bukan dung. Ciputat celeduk, ciputat celeduk, ciputat celeduk gitu bunyinya. Beda. Siap ya? Siap. Allahumma barik. Angkat tangan. Angkat tangan. Fi Rajab wa Sya'ban. Mana tangannya? Ayo kita sholat, jangan sampai tidak sholat. Kalau kita tidak sholat, nanti matinya lompat. Nanti matinya siga naon hoyong jadi pocong. Makanya sholat. Allahumma barik lana. Amin ya Allah terus. Amin. Wa barina Ramadana wa hasima qasidana. Ngaji ayo kita jangan sampai tidak. Kalau kita tidak, nanti matinya jadi memedi. Terang memedi? Terang memedi tuh? Naon? Juri, ganderwo, pocong, kuntilanak, koyok jadi memedi? Mata kurang ngaji. Mana yang suaranya kenceng? Ini maju sini. Sini maju. Sini. Nanti kita kirim dia ke Palestina.
Coba yuk. Coba. Ini kelihatannya beliau makannya sehari 5 kali. Kita umumnya makan sabwe seberapa kali? Tilu umumnya. Kamu makan sehari berapa kali? 12. 13. Kok suaranya nggak ada? Emang habis ceramah di mana? Emang jadwalnya penuh ya Rajab ya? Kok nggak ada suaranya? Ayo, kamu sehari makan berapa kali? 3 kali. 3 kalinya kita sama 3 kalinya dia beda, Bu. 3 kali lipat tuh, Mas. Ini mah ketutup piringnya kali ya, nggak kelihatan. Sini. 3 kali lipat. Sini, dah. Siap. Ampun. Beri salam. Tapi jangan ngeledek ya. Kamu diajarin siapa bisa ngelawan begitu? Siapa yang ngajarin? Om, yang mana omnya? Terserah dong, mau ngeledek ya mau enggak kan kamu nanti kasih duit, bener nggak? Benar. Boleh ngeledek boleh. Silakan. Asik. Ibunya yang mana? Ibu kamu yang mana? Hah? Udah pulang kemana? Ke rumah? Ayah? Ayah mana? Kamu teh ini ayah, ini om. Oh, pantesan om. Subur-subur ya. Oh, ya udah sini. Beri salam ya. Enggak diledek enggak. Ayo, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sih ngeledekin kan, pada ketawa kan? Abis bikin jatuh ini. Sini, dah. Mau dapat amplop nggak isinya uang? Mau. Mau banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Sorry ya. Banyak. Ya udah, kalau mau dapat banyak, kamu harus bisa jawab pertanyaannya. Nanti kalau nggak bisa jawab nggak dikasih. Harus bisa jawab, ya. Pacar. Ya. Dia mau dimakan mic-nya. Iya. Otah. Dia mau dimakan Pak gini. Ke saya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Joinan Jigo gak apa-apa kan? Jigo kita sama kan? Iya, gak apa-apa. Ini pertanyaannya dengerin, dangukeun. Pertanyaannya dengerin supaya kamu bisa jawab. Ya. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lahir tanggal 12 Kaping 12 hari Senin, dinten Senin, bulan Rabiul Awal, sasih mulut, tahun gajah. Belum dengerin. Tenang aja. Nabi besar Muhammad SAW, beliau punya salah satu putri namanya Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah kemudian dikawin sama yang namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Belum tenang aja dulu. Belum. Pertanyaannya, siapa nama RT di Perancis? RT Melati. Emang kamu udah pernah ke Perancis? Belum. Lah, kok tahu namanya? Emang RT Rohadi siapa sih? Siapa? Emang RT Rohadi pernah ngejabat di Perancis ya? Pernah. Ini masalah selalu wae jawabnya. Kata saya kan dengerin dari awal biar bisa jawab. Antong mana? Mau ditanya kantong seberapa? Seueur kantongnya. Geus ketebak ieu mah kantong lagi pakai jubah banyaknya. Dua. Sini. Ya, mana? Dah. Lihat Bu, lihat mukanya Bu. Tadi siapa namanya? Muhammad Nuril Ihsan. Muhammad Nuril
Lihat mukanya Nuril nih. Waktu belum nerima duit, waktu belum nerima, mukanya asem, cemberut. Setelah nerima duit, lihat mukanya. Kamu lucu banget sih. Sekolah mah enggak lagi. Yaudah, salin. Salin. Gak kelar-kelar kan tuh. Udah turun. Dah. Bisa buat pergi haji duitnya ya. Alhamdulillah. Pesan dari pengajian malam ini, Isra Mi'raj malam ini, pesannya satu. Jangan tinggalin sholat 5 waktu. Apa pesannya? Ulang, apa pesannya? Jangan meninggalkan sholat 5. Mulai malam hari ini sampai seterusnya berdoa sama Allah, ya Allah, kasih saya kekuatan, bimbing saya supaya saya bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Sebab umpami dibimbing ku Gusti Allah, diberi kekuatan ku Gusti Allah, mual tiasa orang ngelaksanakan naon-naon oke. Sadayana atas bimbingan takdir Allah Subhanahu. Makanya mulai malam ini berdoa nanti sama Allah, ya Allah, tolong saya, bimbing saya, kasih kekuatan supaya bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Ibu bapak, nggak usah kita sibuk-sibuk artinya untuk make segala sholat tahajud. Bukannya nggak boleh sholat, boleh silakan. Bukannya nggak boleh sholat duha, boleh silakan. Tapi belajar rapihin sholat yang 5 waktu dulu. Kalau udah rapi sholat 5 waktunya, mau sholat duha 12 rakaat, mau sholat tahajud, mau sholat qiyamul lail, terserah. Ini mah kebalik kadang-kadang kebalik. Sholat tahajud bangun tengah malam, zikir, kira sholat subuhnya tidur. Bener. Zikir wedu kita wengi, zikir terus zikir. Pas subuhnya ketiduran. Salah apa bener? Salah. Semua amal itu diterima oleh Allah. Ketika kita ingin merasakan nikmatnya amal itu nanti, maka ada kuncinya. Apa kuncinya? Sholat. Bagaimana sholatmu? Kalau sholatnya baik, yang lain ikut baik. Jadi utamanya apa? Sholat. Jadi ada kejadian malam-malam wengi, iya mah sanes ulah zikir, mangga bade zikir mangga 1000 2000 silahkan. Ada kejadian zikir ngumpulnya jam 12 malam di masjid, di musola, di majelis, lampu di paroman. Mangga we silahkan. Itu dilarang. Ngan zikir dugi ka tabu 3, tabu 4 sakadap deui subuh. Giliran marbot mau nyalain lampu, mau azan, bukannya diem nunggu subuh, bubar pulang ke rumah masing-masing. Salah apa bener? Salah. Harusnya nomor 1 sholat gitu. Jangan yang lain-lain dulu. Yang penting sholatnya biar rapi, biar bagus. Kan ini semuanya orang masih belajar, termasuk saya, bener nggak? Bapak-bapak orang masih belajar kan? Ibu-ibu orang masih belajar kan? Saya juga sama. Maka ayo kita belajar sholat dulu yang bagus, yang rapi. Kalau sholatnya udah bagus, sholatnya udah rapi, insya Allah ibadah yang lain ikut rapi, ikut bagus. Iya mah sholatnya masih kene acak-acakan. Subuh kesiangan, lohor, asar, maghrib, isya, sare. Jadi pesan yang pertama, ayo rapihin dulu, perbaikin dulu sholat 5 waktu. Ustaz, tetangga saya ada preman nih baru taubat. Dia baru mau belajar sholat 5 waktu. Bagaimana cara dakwahnya? Begini cara dakwahnya. Kamu boleh preman baru taubat sholat jam 5:30 sholat subuh. Khusus buat preman baru tobat. Kalau pada DKM jangan. Ini buat preman yang baru
tobat. Bapak-bapak jangan diikutin Pak. Ini buat anak nakal, preman yang baru mau belajar sholat. Boleh nggak usah terus 5:30? Boleh, silakan. Tapi khusus buat kamu. Besok kamu belajar sholatnya jangan 5:30, sholat jam 5 subuh. Besok habis sholat jam 5 kamu belajar sholatnya jam 4:30. Besok lagi belajar, habis sholat, habis azan langsung sholat. Besok lagi belajar, kalau udah habis azan sholat, belajar sholatnya ke musola, ke masjid. Kira-kira ini preman baru tobat, anak bandel mau bener, kira-kira dakwah begitu bisa keterima nggak? Bisa nggak? Dibanding sama yang begini Bu, ada orang nakal, preman baru mau tobat, baru mau insaf belajar sholat. Kamu preman, kamu anak nakal, lama kamu nggak sholat, kamu harus ke masjid, harus ke musola, harus berjamaah, jangan di rumah. Kira-kira diterima nggak dakwah seperti itu? Nggak bakal. Yang ada tuh preman marah, bisa jadi berantem. Maka ayo, kalau ada teman-teman yang masih belum sholat, nggak apa-apa, kasih keringanan, nanti lama-lama diajarin buat tambah taat. Insya Allah. Suatu ketika ada sahabat namanya sahabat Abdullah. Sahabat Abdullah ini beliau bertemu dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi kepada sahabat Abdullah, wahai Abdullah, kumaha umpami di payunan bumi mane, bumi anjeun, nyondong cai, nyondong sungai, anu caina bersih. Kemudian kamu mandi di depan sungai itu, di depan rumah kamu yang ada sungai, mandi sadinten sapoe 5 kali. Jadi di depan rumah kita ada sungai, airnya bersih, jernih. Kemudian kita mandi sehari 5 kali. Kira-kira masih kotor nggak badan kita? Kotor nggak? Ada sungai, airnya bersih, sehari sapoe mandi 5. Kira-kira masih kotor nggak badan kita? Nggak ada tersisa kotoran, bener nggak? Begitupun sahur baginda Nabi kepada sahabat Abdullah, kalau kamu sholat sehari 5 kali, tidak akan tersisa di tubuh dan badan kamu dosa-dosa kecil, seperti kamu mandi sehari 5 kali di air yang jernih. Kahartos tuh. Sholat subuh sampai ke waktu lohor. Subuh ke waktu lohor pasti kita bikin dosa-dosa kecil. Dari subuh ke lohor, di antara itu pasti bikin dosa-dosa kecil. Udah pasti, bener gak? Melotot sama suami, galak sama suami, ngerogohin kantong suami, bener gak begitu? Bapak-bapak kita semua pasti bikin dosa kecil. Dari subuh sampai lohor. Kemudian sholat lohor, maka dosa-dosa kecilnya dihapus. Dari lohor sampai asar, tuh waktu itu kita bikin dosa-dosa kecil. Kemudian sholat asar, maka dosa kecil dihapus setelah sholat asar. Kemudian dari asar ke maghrib bikin dosa-dosa kecil lagi. Setelah sholat maghrib, maka dosa-dosa kecil dihapus setelah sholat maghrib. Dari maghrib ke isya waktunya singkat, kemudian kita pasti bisa bikin dosa-dosa kecil. Banyak dosa-dosa kecil, prasangka buruk di hati, bener nggak, yang lain-lain. Setelah sholat maghrib, maka dosa-dosa kecil dihapus di waktu sholat maghrib, di waktu sholat isya. Dari isya dugikan ke subuh, waktunya panjang. Orang apabila melakukan dosa kecil, maka dosa kecil dihapus di waktu sholat subuh. Jadi siapa orang yang sholat 5 waktu, setiap antara sholat bikin dosa kecil, setiap dia sholat dihapus dosanya. Itu orang yang sholat ayeuna nunte sholat. Subuh dugikan ke lohor, subuh ke lohor bikin dosa kecil, kemudian lohor nggak sholat, numpuk. Lohor ke asar nggak sholat, nggak dihapus dosanya, numpuk. Asar ke maghrib nggak sholat, nggak dapat hapusan, numpuk di maghrib. Maghrib ke isya nggak sholat, numpuk sampai isya. Isya ke subuh nggak sholat, numpuk, berarti dosanya sehari nggak dihapus. Satu hari Selasa sama nggak sholat, Rabu nggak sholat, lama-lama dosa kecil numpuk jadi dosa besar. Kalau dosa kecil masih bisa pakai istighfar.
Tapi kalau dosa besar nggak bisa beristighfar, harus sholat sunnah taubat. Kalau udah numpuk dosanya, maka hatinya gelap, hidung. Nah, hati yang gelap itu yang tidak bisa dikasih nasihat, tidak bisa dipabagahan, tidak bisa menerima nasihat. Yang baik jadi buruk kalau hatinya gelap. Nusae jadi tesae, upami hatinya nges goreng. Hati-hati yang jahat, yang berpenyakit itu disebabkan hatinya gelap karena terlalu banyak dosa. Maka sholat itu bisa menghapuskan dosa. Kahartos teh kirang langkung. Satu, pesennya jangan tinggalin sholat 5 waktu. Dua, pesennya jangan tinggalin majelis taklim pengajian. Di sini dibimbing sama ada pun guru. 35 tahun ya beliau ngajar di sini ya. Ya Pak Kiai ngajar di sini 35 tahun pakai Anwar. Bener pakai Anwar ya. Ngaji dinten naon kan? Senin langit Selasa. Senin malam Selasa. Ibu-ibu ngaji nggak boleh. Ya, hari Senin malam Selasa di Musola Al-Mujahidin ada pengajian dipimpin sama Pak Ustaz Anwar. Yang ada waktu ngaji, harus ngaji. Ustaz, saya ngajinya jauh sana di Al-Busro, silahkan. Saya ngajinya jauh di Keramat Empang, silahkan. Saya ngajinya jauh di Maman Harawi, silahkan. Tapi jangan tinggalkan tempat pengajian di tempat lingkungan kita. Mau ngaji ke Al-Busro, Habib Alwi, silahkan Za'adul Muslim. Mau ngaji ke Keramat Empang, Habib Muslim Keramat Empang, silahkan. Mau ngaji ke Maman Harawi, silahkan. Tapi jangan lupa di tempat kita sendiri. Sebab kalau bukan kita yang memakmurkan ini musola, bukan kita yang memakmurkan pengajian di sini, siapa? Benar, maka harus kita yang isi ini pengajian di sini. Ingat, Senin malam Selasa jangan lupa pengajian rutin di sini. Insya Allah. Nih ibu, lihat saya, matanya dua ke saya. Jangan melirik-lirik, dua lurus ke saya. Ayo cepat. Udah belum? Udah. Dengar Bu, saya kalau lihat ibu-ibu seperti ini, jadi ingat ibu saya sendiri Pak. Kan saya punya ibu juga. Bener nggak? Nggak mungkin saya lahir langsung gede dilepehin kan? Pasti saya punya ibu. Nih, kalau saya lihat ibu-ibu begini, saya ingat ibu saya di rumah. Bener. Setiap hari Senin sampai dengan Senin lagi ngaji Bu, 7 hari majelisnya 2. Berarti kalau 7 hari kali 2 14 pengajian, bener gak? Apalagi udah mau musim tawakupan nih, Tahib Ramadan. Itu kalau tawakupan satu majelis 200.000 dikali 14 pengajian. Kan kalau ibu-ibu kalau ngaji kan kotaknya banyak ya Bu, ada kotak tawakupan, kotak santunan, kotak buat guru, sama kotak uang kas. Tapi saya heran, ibu duitnya banyak ya. Dari mana ya? Dapat aja duitnya. Saya tanya Bu, saya mohon maaf Bu, ibu kalau ngaji kok kenapa mama saya, ibu saya bawa tasnya meni agung, gede-gede banget. Ibu saya, ya bukan ibu-ibu nih, ibu saya ini mah. Ibu saya mah bukan ustazah, bukan, orang biasa aja yang duduknya di pinggiran majelis, di pinggiran pintu, tapi kegiatannya banyak kegiatannya. Nyalain speaker, orang-orang belum datang dia udah nyalain speaker, gelar karpet segala macam. Tapi dia bukan ustazah, orang biasa aja kayak kita seperti ini. Cuma dia kegiatannya banyak. Apa kegiatannya? Saya tanya, ibu kok kalau ngaji bawa tas meni agung, meni baradak gede-gede banget sih? Emang itu tas isinya buat apa? Kata saya gitu. Kata ibu saya, udah lu diem aja, ntar gua kerja, gua pulang bawa hasil, katanya begitu. Dia berangkat ke pengajian, pun Umi, pun ibu saya berangkat ke pengajian. Gaya Pak, NMAX motornya Pak. Aduh Pak, nganggo motor NMAX berangkat ke pengajian. Saya liatin dari belakang nih, kan harusnya belok kanan ya, sennya ke kanan kan, dia sennya ke kiri. Mau kanan beloknya, tapi sennya ke kiri. Saya kasih tahu Bu, kalau mau belok kanan sennya ke kanan, kalau belok kiri sennya ke kiri. Ini mah enggak, ibu-ibu naik motor sen ke kanan belok ke
kiri. Giliran dikasih tahu galakan siapa? Galakan ibu-ibu. Itulah ibu-ibu, jangan dilawan. Nggak bakal ada kiai, nggak bakal ada ustadz, nggak bakal ada habib, nggak bakal ada presiden, menteri kalau nggak ada ibu. Hidup ibu-ibu. Bener nggak Bu? Benar. Nah akhirnya sampai pengajian saya video call. Tahu nggak video call? Ibu-ibu zaman sekarang Pak video call bisa nyalain nggak bisa matiin. Gayanya dong megang HP, ini gimana sih Dek caranya Dek? Kok checklist 1 terus? Iyalah checklist 1 pakai datanya nggak ada. Gimana mau nyala? Main HP video call. Saya pengen tahu kegiatan apa ibu saya di pengajian, sehingga kalau ngaji kok bawa tasnya gede banget. Saya video call diangkat. Saya lihat benar ustazahnya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu saya mah lontong masuk. Ustazahnya bener ngaji. Yasin. Ibu saya mah cobrok masuk. Wal Qur'anil Hakim. Lontong temennya diambil masuk. Shadaqallahul azim. Penuh. Dibawa pulang. Itu dibawa pulang makanannya buat dia sendiri apa buat anak? Buat siapa Bu? Buat anak. Itulah hebatnya seorang ibu, pikirannya ke anak tapi badannya di pengajian. Pikirannya ke anak, badannya di pasar. Bisa nggak Bapak begitu coba? Kalau ibu-ibu mah pikirannya selalu buat anak. Cerita nih, ada seorang pemudanya baru pulang kerja. Di rumahnya cuma ada nasi sama lauk 1 piring. Ibunya belum makan. Sengaja ibunya nggak makan buat ngasih anak. Pulang anaknya sampai rumah, tanya, ibu udah makan apa belum? Pasti jawaban ibunya sudah, padahal tuh lihat. Seorang ibu pengorbanannya. Anak bayi nangis jam 2 malam. Gitu. Anak bayi nangis jam 2. Kan yang punya bayi gitu kan? Gitu. Itu mah suara apa? Kunti. Itu mah bukan bayi. Kalau bayi bangun jam 2 malam, yang bangun ibu apa bapak? Bapak bangun, ngebangunin ibu. Yang gantiin pampers ibu apa bapak? Ibu. Maka kalau ada anak yang durhaka sama orang tua, ibu bapak, demi Allah anak itu nggak bakal bisa nyium wanginya surga. Demi Allah saya berjanji. Kalau ada anak yang durhaka sama gurunya, ustadznya, ibunya, ayahnya, anak itu nggak bakal dia bisa nyium bau surga sebelum orang tuanya, gurunya ridho. Coba sekarang, ibu tahu ASI? Apa ASI? Apa ASI? Punya kan? Masa enggak sih? Punya kan? Setetes air susu ibu, setetes yang dikasih ke anak, anak bisa ganti nggak Bu? Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Kalau nggak dikasih ASI itu anak hidup nggak? Enggak. Coba bayangin, lagi ngaji baca Yasin sambil nenenin si dede, gendong-gendong. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin gitu. Kan kegegel. Kan lagi nenenin. Bener nggak? Gitu. Saking pengen ngaji sambil gendong anak. Wal Qur'anil Hakim. Aduh nangis lagi diemnya, lagi baca Yasinnya. Inna kalaminal mursalin diemnya. Abangnya lagi nonton. Bu, sinetron udah mulai. Udah mati dah, tinggalin dah. Setetes keringat dari bapaknya kerja. Setetes keringat dari bapaknya kerja buat nafkahin istri, nafkahin anak. Bisa kita ganti nggak setetes keringatnya bapak? Nggak bisa. Bapak keluar keringat buat nafkahin anak, istri, itu berkah luar biasa. Maka kalau ada anak yang kurang ajar sama bapaknya, saya berjanji itu anak nggak bakal nyium bau surga. Bisa nggak ganti setetes keringat bapaknya? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka ayo anak muda, remaja, kalau ketemu bapak, ibu, orang tua yang sopan, akhlaknya yang bagus sama kedua orang
orang tua. Jadi ada sahabat bertanya begini, wahai baginda Nabi, siapa yang harus saya hormati? Jawab baginda Nabi, satu, ummuka baru abaka, ibumu, terus ibumu baru berapa kali ibu? Berapa kali bapak? Berarti satu bapak berapa ibu? 3 Pak. Boleh Pak, boleh. Kan ibu yang ngomong, satu bapak 3 ibu. Boleh Pak tuh, enggak saya udah nggak apa-apa. Bu, saya kasih tahu Bu, ibu nggak apa-apa, bapaknya suaminya kurang ganteng nggak apa-apa. Bukan jelek, tapi kurang ganteng. Nggak usah suami ibu dibawa-bawa kemudian di manicure pedicure, nggak usah. Nggak usah suami ibu dirapi-rapiin putih, nggak usah. Biarpun suami ibu kulitnya nggak putih alias hitam kayak pantat kuali, nggak apa-apa. Yang penting hitam-hitam juga suka ngasih kompak atau dibelaan mah, sing kompak. Nggak apa-apa suami ibu kurang ganteng, yang penting suami ngasih. Nggak apa-apa suami ibu tukang mancing, yang penting sebelum mancing ninggalin. Bener Pak? Nggak apa-apa Pak kita nggak ganteng, bener nggak? Yang penting nggak apa-apa suami ibu pergi jauh, nggak apa-apa kan? Sebelum pergi ninggalin, pulangnya bawa. Jadi yang penting suaminya. Sorry, kampus. Pak denger tuh Pak, harus denger, yang kenceng ngomongnya Bu biar kedengeran. Ulang, nggak apa-apa suami pergi lama, yang penting sebelum pergi ninggalin. Pas pulang bawa. Nggak apa-apa suami kurang ganteng, jangan dibikin ganteng, yang penting suami kita ngasih. Jadi yang penting apa? Suami penting nggak? Enggak. Tuh dengerin ibu-ibu mah, ya Bu. Alhamdulillah. Kalau nggak ada ini bisa nggak Bu? Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi perempuan solehah tidak akan minta duit sama suami. Gantian Pak, gantian. Gantian Pak. Ini ketawain kita dari tadi nih. Seorang perempuan solehah tidak akan meminta duit pada suami. Enggak. Di sini ada wanita solehah nggak? Yang mana wanita solehah? Hah? Saya doain ibu-ibu semua solehah. Mau jadi wanita solehah? Mau. Wanita solehah tidak pernah minta uang kepada suaminya, nggak pernah. Mau pilih solehah apa enggak? Hah? Jawab, ulang nih, balikan deh. Ibu-ibu saya doain jadi wanita solehah. Mau nggak jadi wanita solehah? Wanita solehah tidak pernah minta duit sama suaminya. Mau jadi orang solehah apa nggak minta duit sama suami? Kalau orang solehah mah minta duitnya ke Allah, bener nggak? Tapi ngomongnya dekat kuping suami. Ya Allah, mau masak berasnya habis nih, ngomong dekat kuping. Ya Allah, mau COD nih duitnya nggak ada, ngomong dekat kuping. Ya Allah, gas habis, beras habis, galon habis, listrik habis, besok bayaran anak, minta sama Allah, ngomongnya dekat kuping. Jadi minta ke siapa? Ngomongnya dekat kuping siapa? Suami. Itu baru wanita solehah. Kira-kira dia dengar nggak Bu? Dengar nggak Bu? Dengar Bu. Soalnya ngomong dekat kuping suami. Alhamdulillah. Kalau perempuan solehah mah, perempuan solehah nih, saya kasih tahu ya. Bangun pagi subuh masakin, suami udah bangun, ini mah enggak, masya Allah. Bapak-bapak suka dimasakin pagi nggak Pak subuh-subuh? Bangun Bu, subuh bangunin anak, masakin suami mau pergi kerja, ini mah ya Allah. Pak masak meja sendiri, nasi uduk banyak beli, bangunin suaminya pakai kaki.
Bangun Pak. Udah jam berapa tuh, lihat jam kerja. Ngapain orang tidur suruh lihat jam? Ibu aja yang melek lihat jam. Bener nggak? Orang tidur suruh lihat, ibu aja yang melek lihat jam. So nggak usah orang nyuruh yang tidur. Ini mah enggak, ya Allah, dari suaminya berangkat kerja sampai pulang kerja, dasterna eta kene, daster somplak, bau asam masih dipakai. Astagfirullahaladzim. Suaminya pulang tiduran di depan TV di teras sambil nonton TV, udah rambutnya panjang, keluar, ya Allah, kutunya gede-gede banget pada bekian. Giliran suaminya nyampe rumah mau dicium nih sama suaminya. Ibu harus paham. Kalau suaminya ke ruang tamu, tandanya dia mau santai, jangan diganggu. Kalau suami ibu pulang kerja masuk dapur, tandanya minta kopi dan lapar. Harus paham. Tapi kalau pulang kerja langsung masuk ke kamar, namanya dia ngantuk, mau tidur. Ibu temenin, harus peka. Laki-laki tidak banyak bercerita. Bener nggak Pak? Dengan praktek kita, ibu yang harus ulang. Entar ingetin ya. Suami pulang masuk ruangan tengah, berarti dia mau santai. Suami pulang langsung ke dapur, berarti lapar, apa mau Kalau pulang langsung masuk kamar, berarti mau tidur. Harus diapain kalau mau tidur? Diapain? Dikelonin. Alhamdulillah. Yang bagus, ini mah enggak. Ya Allah, suami kerja pulang pakai daster, rambut panjang, bekiak, kata udah mana balsem di mana-mana, habis ngurut. Ya Allah, itu koyok di mana-mana, mana bau. Kata suaminya, mana saya cium ini bau pedes semua. Astagfirullahaladzim. Duduk depan TV sore-sore, maghrib persis kayak orang sakit. Tapi kita bilang sakit, tapi makan doyan. Makanya Pak, kalau ibu sakit, istri kita sakit, jangan dibawa ke klinik, jangan dibawa ke rumah sakit lama sembuhnya, bawa ke apotek, bawa ke toko emas, beliin emas 20 gram, sehat geriga. Bener nggak Bu? Bentar Pak, ada saatnya Pak. Bener nggak Bu kira-kira? Ibu sakit, ke rumah sakit apa ke toko emas? Kan sakit ya, berarti orang sakit. Kalau orang sakit di mana-mana ke rumah sakit, dia mah malah toko emas. Berarti siapa yang sakit? Ya ibu-ibu. Udah jelas tertulis rumah sakit buat berobat orang sakit. Ini mah maunya ke toko emas. Pindah aja ke toko emas biar sehat. Tapi ibu kalau mau minta sama suami jangan diem ya Bu. Bener nggak? Karena suami nggak tahu maunya istri itu apa, harus bicara, harus ngomong supaya suami tahu. Kejadiannya begini Pak, suami istri jalan ke pasar, naik sampai pasar, suaminya nggak tahu istrinya minta apa, sebab suami istrinya nggak ngomong, diem aja. Sampai toko emas, dilihat cincin, Noel ke suami, apa? Gini katanya, karena mintanya nggak ngomong, gini kata suaminya, ntar di rumah malam-malam, jangan di sini. Apa nggak taunya? Minta beliin cincin di tangan. Makanya harus ngomong kalau minta, jangan diem aja, karena nggak mungkin, suami kita bukan malaikat, kita nggak tahu apa yang dipengenin sama istri. Begitu ya Bu, begitu ya. Tapi kadang-kadang nih Bu, kadang-kadang istri biar cakep, biar rapi, biar wangi katanya, kata si suami. Tapi kan enak kalau istri bagus, rapi, bajunya enak. Ibu seneng nggak kalau diajak ke mall? Ada mall nggak di sini? BTM. Ajak Pak sekali-kali istri kita ke mall, bener nggak? Nyenengin istri. Seneng nggak Bu? Kalau diajak ke mall,
beli gamis, beli ini, beli itu, senang apa enggak? Senang. Ajak sekali-kali istri kita ke mall beli baju, ini makan enggak? Ya Allah, dasar itu aja. Kata tetangga, itu istri nasaha sih, bajunya itu aja. Yang malu ibu apa suami? Ibu dong, kan ibu yang make. Masa suami disalahin, orang dia make. Yang malu suami. Kenapa nggak dibeli? Saya udah ngasih duit Pak Ustaz, tapi duitnya buat yang lain, arisan ini itu. Gitu, beli yang enak, yang bagus bajunya, Pak. Istri kasih minyak wangi yang wangi, bener nggak? Bener nggak? Bener. Insya Allah sekarang juga enak. Zaman udah modern, zaman udah bagus ya. Iya nggak? Udah modern, tinggal COD. Beliin ibu-ibu ini apa namanya BH yang pakai remote. Gak ada yang pakai remote, tinggal pencet doang pada KM, cetak kebuka. Bener, belum punya ya. Hati-hati hilang remote-nya, diumpetin anak-anak, kebuka terus ntar. Ketawa aja udah bu, mau ngapain lagi, udah malam, bener gak? Kalau saya lurus ditinggal pasti sama ibu-ibu nih. Alhamdulillah. Siap baca sholawat? Siap baca sholawat? Siap apa enggak? Siap? Siap, ayo. Sambil baca sholawat, sambil hatinya ngomong, dalam hatinya ngomong, ya Allah, dengan barokahnya saya baca sholawat, mudah-mudahan saya udah nikah nih lama, mudah-mudahan saya hamil, gitu ya, sambil ngomong. Ada yang nikah yang udah lama, belum punya anak, sambil baca sholawat tuh perut pegang-pegang. Ya Allah, mudah-mudahan saya kumpul orang banyak, baca sholawat, berkahnya sholawat saya hamil. Ada yang sakit, ya Allah mudah-mudahan dengan baca sholawat barokahnya saya sehat. Ada yang susah, ada yang sulit, ada yang sakit, ada yang lagi banyak utang. Dengan baca sholawat mudah-mudahan kabul semuanya. Mulutnya baca sholawat, hatinya ke Allah, ini hatinya ngomong sambil berdoa. Ini kan pada punya hajat masing-masing, bener nggak? Iya, sambil baca sholawat. Ayo Ben Kepret, kita bersolawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Isra Mi'raj, di malam 27 Rajab. Ayo, mudah-mudahan niat hajat kita semua disampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan hajatnya semuanya kabul melalui wasilah dengan sholawat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salatan ala sayyidina Muhammadin
baca sholawat itu 1 kali 10 dosanya dihapus, 10 dosanya diangkat derajat, 1 kali sholawat diangkat 10 derajat. Ustaz, saya nggak punya udhu nih, mau baca sholawat, boleh, silakan, tidak mengurangi pahalanya. Kalau sholat baca Quran harus pakai air wudhu, kalau sholawat enggak, boleh dia pakai air wudhu, boleh, walaupun afdolnya harus air wudhu. Ustaz, saya lagi boco, tau nggak boco? Apa? Lagi haid, saya mau sholat nggak bisa, baca Quran nggak bisa, mau naik kuda-kudaan nggak bisa. Ente nggak usah ngedenger naik kuda-kudaan, nggak boleh kan? Nggak boleh. Saya apa amanannya kalau lagi haid? Perempuan haid boleh baca sholawat, tidak sedikit pun mengurangi pahala. Sholat, puasa, zakat, haji, dia punya rukun, dia punya syarat. Kalau syaratnya bagus, rukunnya bagus, maka insya Allah sah dan diterima. Tapi kalau baca sholawat nggak pakai rukun, nggak pakai syarat, satu-satunya ibadah yang diterima oleh Allah langsung ialah membaca sholawat. Coba kemana, bapak ibu kemana juga pasti dawamnya baca sholawat. Coba ke mana Rawi, apa dawamnya? Sholawat nariyah, udah pasti. Ke Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor, sholawat udah pasti. Ke Habib Husain Keramat Muara Batang, dawamnya apa? Sholawat. Habib Umar bin Latos Cipayung, apa amalnya? Sholawat, udah pasti. Karena itu paling mudah, nggak bakal ditolak oleh Allah. Bagaimana baca sholawatnya? Saya mau yang pendek, Sallallahu ala Muhammad. Silakan. Saya mau yang panjang, disuruh guru saya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Silahkan. Ayo orang mah di ijazahna sholawat fatih saya Ahmad At-Tijani, mangga silahkan. Ayo orang mah di ijazahna sholawat Maria, nyambungna ke Mama Gentur, silahkan. Fadol, silahkan. Tapi dibaca sholawat yang banyak ya, supaya apa? Hidupnya berkah, rizkinya berkah. Baca sholawat yang banyak. Alhamdulillah. Sekali lagi, bener-bener Bu, bener-bener hadirkan Rasulullah, hadirkan Allah dalam hatinya Pak, bener-bener ya, karena Allah tahu, Rasulullah tahu kita lagi baca sholawat, supaya apa? Tembus langsung hajat keinginan kita di malam istimewa ini, yaitu dengan banyak baca sholawat. Wasilahnya kita dengan baca, benar-benar jangan mikirin jemuran dulu, jangan mikirin yang lain-lain ya. Ya, siap gak gebuk lagi? Capek gak tangannya? Saya doain ini Ben Keprek mudah-mudahan masuk surga sama hadroh-hadrohnya. Ayo, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatihi. Dikasih duit. Anak perempuan ada nggak? Ada anak perempuan, 1 orang. Anak perempuan yang namanya Diana ada nggak? Nggak ada. Lilis? Anak perempuan, anak-anak bukan ibu-ibu. Yang namanya Rodemeh? Ada.
Kalau orang Betawi begitu bener. Ciri-ciri nama perempuan orang Betawi: Maimunah, ujungnya mangap. Rodiah, ujungnya mangap. Pasti harus Maimunah, ujungnya mangap. Ciri-ciri nama orang Betawi. Yang namanya Iis, perempuan, anak kecil ada nggak? Dahlia, yang anak kecil. Yang namanya Inul. Kok nggak ada? Siti Fatimah, Siti Khadijah, Sarah, Cedede. Maimunah, Atun. Siapa dong namanya yang mana? Hah? Oh, Melati. Siapa? Haura. Ya udah, itu yang kerudung biru, sini maju. Romlah. Lah mau duit, yang kerudung coklat, kerudung hitam. Hei, sini, maju. Iya, satu orang. Jadi, Rodemeh nggak ada, Maimunah nggak ada, Iis nggak ada, Atum nggak ada. Ya udah, ini kalau ini siapa namanya? Najira. Siapa? Najira. Pengajian. Pantesan aneh-aneh namanya. Siapa pengajian? Itu tahlilan, itu ratiban, itu manakiban. Pantesan yang saya sebutin nggak ada. Kok bisa namanya pengajian? Siapa yang ngasih nama? Bukan pengajian. Oh, bukan pengajian. Ibu salah denger tuh. Siapa namanya? Najira. Takziah. Siapa? Pakai nun, Najira. Najira. Oh, Najira. Nama panjangnya? Najira Satya Obra. Gitu pokoknya ya. Ya udah, kamu sekolah kelas berapa? Kelas 5. Sekolah kelas 5. SD. Ngajinya di mana? MI. MI. Ngaji di sini apa di mana? Di sini. Siapa yang ngajarin? Mama Ida. Mama Ida Dayak. Mama Ida ngajar di sini mana? Mama Ida. Itu. Mama Ida ngajar TPA di sini ya? Ya. Ya, kamu sayang sama Mama Ida? Sayang. Suka doain nggak? Suka. Bagaimana doanya? Semoga panjang umur. Sampai kapan panjang umurnya? Kita nggak tahu. Kalau umurnya panjang dikabul doanya umurnya panjang. Orang-orang pada menggadek, kiamat dia masih hidup, kesian dong. Nguburin sendiri, mandiin sendiri. Sampai kapan panjang umurnya? Sampai ditakdirkan Allah. Takdirkan Allah. Ya. Terus apalagi doanya? Jadi kalau punya jadi murid harus doain guru. Kalau guru jangan ditanya. Kalau guru mah udah pasti doain murid. Cuman guru sableng yang nggak pernah doain murid. Jatah pengajian diambil, setoran tiap bulan diambil. Murid nggak pernah didoain. Namanya guru sableng. Iyalah, namanya murid harus didoain. Tapi kita sebagai murid harus doain guru supaya ilmunya berkah. Doain gurunya ya doain ya. Ya, kamu ngajinya sama Ibu Ida kan, sama bapak-bapak enggak kan? Enggak didoain enggak bapak-bapak juga? Doain. Supaya apa bapak-bapak? Banyak rezeki. Banyak supaya bisa. Emang benar. Anak sama ibu ujung-ujungnya nggak jauh beda. Emang di sini benar. Supaya yang lain kan banyak, bener nggak? Biar sehat, biar berkah. Ini mah biar banyak duit. Ya udah, ibu kamu yang mana? Mama? Itu yang Mana? Oh, itu gurunya, ini mamahnya. Doain mamahnya kan, tadi doain ibu guru, doain mamahnya gimana kalau doain mamah? biar panjang umur, banyak rezeki. Sampai kapan panjang umurnya? Jangan sampai Takdirkan Allah. sampai ditakdirkan Allah. Terus apa lagi? Sehat. Tangannya gimana dong kalau berdoa? Kayak orang berdoa. Nah, masa begini yang benar gitu. Bagaimana doain mama gimana? Ya Allah, semoga mama panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezeki
Iya. Ada kereta lewat, minggir gitu ya. Ya bener nggak? Minggir udah kereta lewat. Ayah kamu mana? Enggak hadir Nggak hadir, kemana? di rumah. Ngapain kok nggak diajak? Baru pulang kerja. Oh, baru pulang ke, nggak apa-apa, dia habis mencari kewajibannya itu nafkah. Kalau ini kan bos-bos semua nih yang hadir nih, orang-orang kaya semua, bener nggak? Bu, ini yang datang Bu, ini bagian kalau pagi uncang-uncang kaki, ngopi, bakar rokok, saya tahu nih wajah-wajahnya. Bener nggak? Iya, bisnisnya main HP, nggak jauh burung. Iya, orang-orang ini orang-orang pengacara semua ini hadir nih, amin. Apa pengacara? Wow. Biar berkah semuanya ya. Ya udah, nih buat kamu. Nih, mana kantongnya mana? Nggak bawa kantong, udah. Ya dibuka di rumah, oke? Sip, dah turun, dah iya. Iya, wangi nggak kangen? Terus laki-laki yang sebelah sini belum pernah nih, yang laki-laki. Kok malah kabur? Dia lagi tunjuk tangan. Kamu udah tadi. Mana yang belum? Mana yang belum? Diam, duduk yang rapi. Kalau tunjuk tangan nggak dikasih yang rapi. Saya maunya yang ada ibunya di sini, ada ayahnya di sini, dan dia ngaji di sini. Mana? Yang ada ibunya di sini mana? Mana? Ada ibunya? Mana ibunya mana? Hah? Mana yang ada ibunya di sini, ada nggak? Ada ibunya. Sini maju. Diem aja. Sini maju, diam sini. Dah. Kok giginya kuning? Kenapa? Belum gosok gigi. Belum gosok? Gigi. Apa ya, pede aja kuning-kuning juga ya. Ya. Gak apa-apa kan, giginya gak apa-apa kan? Gak apa-apa, pede aja ya. Ya. Oke, banyak tuh. Wih, gak apa-apa. Ibu-ibu suaminya gigi kuning, jigongan gak apa-apa. Yang penting suaminya banyak, gak apa-apa Bu, nggak usah digosokin giginya. Kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Dirga. Nama panjangnya? Dirga Gipari Pratama. Pelan-pelan dong. Nama panjangnya? Dirga Gipari Pratama. Di KTP? Iya. Iya. Pak RT baru ini saya 17 tahun di bawah udah dikasih KTP. Ya ampun, pantesan cepet gede anak-anak baru punya KTP ya. Mana mamanya? Mana mamanya, tunjuk. Diam. Jangan bergerak, diam. Udah gitu diam, jangan bergerak. Diam. Kalau saya tanya, diam. Kamu diam ya. Jangan ngikutin mamanya petakilan, diam. Kalau saya tanya, Bu, Pak, Dirga teman kamu yang mana? Maka boleh dia nunjuk begini. Karena yang ditunjuknya teman, boleh nggak? Boleh, karena sepantar. Bener nggak? Turun. Tapi kalau saya tanya, ibunya mana? Ayahnya mana? Ustadz kamu mana? Gurunya? Kakak kamu mana? Orang lebih tua? Boleh nggak nunjuk begini? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ibu, bapak jangan mau ditunjuk sama anak seperti ini. Kalau ibu bapak ditunjuk sama anak seperti ini, tandanya anak sama orang tua sama derajatnya. Jangan mau. Bagaimana Ustadz cara nunjuknya? Tangannya begini. Begini tangannya. Ayo, itu RCTI. Oke. Begini tangannya, yang benar. Coba begini. Pegangan tangan. Ini tangan siapa ini? Aku. Ini tangan kamu. Ya, kita kayak pacaran deh aku kamu. Tangan aku sama tangan kamu jangan ketuker ya. Soal tangan aku yang putih, kamu yang hitam. Tinggali antum.
Saya ngomong jujur dong. Daripada saya bohong sakit hati, mendingan jujur dong, nggak boleh bohong. Bener nggak ya? Bener dong. Nah, Putih apa hitam? hitam. Giginya kuning apa enggak giginya? Kuning. Nggak apa-apa, yang penting jujur daripada bohong, ya kan? Boleh bohong nggak? Nggak boleh. Kalau nunjuk orang tua, guru nih ya, nunjuk orang tua, guru, orang lebih tua, tangannya begini. Siapa namanya tadi? Gini tangannya kamu. Mamanya lihat yang mana? Ya diam sini. Nih, saya ajarin nih adik-adik yang bener ya, nunjuk orang tua, nunjuk guru. Ini bagian dari ilmu, bagian dari akhlak, dari adab. Yang seperti ini memang nggak ada di buku, nggak ada di kitab, harus praktek. Ya, cukup nggak nunjuk orang tua begini? Cukup apa enggak? Cukup nggak? Enggak. Kalau kita sama orang tua dulu, kakek nenek kita, guru, kita diajarin sama orang tua kita, guru, kalau nunjuk ininya turun, gini, tuh, bener nggak? Coba deh tanya sama orang-orang tua dulu kita, mau kemana Pak? Ke situ, ya kan? Mau kemana? Atau ke situ. Masih ada nggak anak-anak yang begitu? Maka pulang dari sini, nih ilmu pakai lagi. Nih ilmu amalin lagi. Karena pengajian ini ngingetin yang udah lu lupa. Begini bang, nunduk. Nunduk. Diam. Emang kamu nggak pernah diajarin begitu ya? Pernah. Ya udah nunduk. Diam. Oke. Ulang. Dirga, mamanya mana? Diam. Saya tanya, kalau punya anak seperti ini, ditunjuk ayahnya itu, mamanya itu, seneng nggak? Seneng dong. Tapi kalau ditanya, Dirga, mamanya mana? Tuh. Ayahnya mana? Tuh. Seneng nggak? Enggak. Jadi mulai dari sini pulang, adik-adik jangan nunjuk orang tuanya begini, nggak boleh. Tapi harus begini ya, jangan di sini aja, nanti kamu pulang sampai rumah begini lagi. Ya Ustaz mau nginep di rumah kamu 3 hari, boleh nggak? Nggak tahu. Saya mau ngeliat, jangan nanti kamu bohong di sini doang lagi. Harus diamalin. Istri nunjuk ke suami, jangan pakai ini, jangan pakai ini. Suami kita pimpinan dalam rumah tangga. Sesuatu kalau nggak ada pimpinan hancur. Bener nggak? Suatu wilayah pimpinannya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Bener nggak? Kalau dalam rumah pimpinannya suami, maka jangan nunjuk suami begini. Bapak, kopi udah jadi itu. Enak nggak? Nggak enak. Pak, kopinya udah jadi. Enak nggak? Sopan nggak? Aduh, istrinya siapa sih itu yang begitu Pak? Bener nggak? Pak, udah jadi sarapannya. Ada nggak yang begitu? Masih ada nggak istri yang begitu? Ada nggak Pak? Wah, udah nggak ada Pak? Waduh. Dengerin. Woi. Udah nggak ada katanya yang begitu. Dengerin. Pak, sarapannya itu, susunya itu, bukan di sini, tapi di situ. Enak kan? Pagi-pagi udah jadi kopinya. Kira-kira saya tanya Pak, kalau istri kasih servis begitu, pagi-pagi udah bikin sarapan, air hangat segala macam, Bapak ngasih duit segan apa enggak? Segan enggak? Enggak, karena istri kita, servis kita enak, sopan, bener enggak? Tapi kalau istrinya, Pak, kopinya di situ, sarapan beli nasi uduk sendiri, habis itu Bapak ngepel nyapu ke pasar ya, habis itu Ibu mau ngaji angkat jemuran ya Pak, ada nggak begitu? Jangan kasih duit Pak, tuker tambah. Mau ditukar tambah Bu? Makanya yang benar jadi istri ke Ibu. Ini kunaon kan ini? Sekarang pinjam tangan kamu yang ini tangan aku. Ingetin jangan sampai ketukar nanti pulangnya. Kamu kalau cium orang tua, guru, ayah, ibu, ustaznya cium tangan, jangan di sini. Jangan di pipi. Istri cium tangan suami jangan di pipi. Yang cium tangan guru, orang tua jangan karena tarang di jidat. Istri cium tangan suami jangan di jidat. Pernah cium tangan gak Bu istrinya Pak? Kapan cium tangannya? Hah? Aduh si ibu mah kacau. Lebaran ungu. Hah?
tage karena lebaran. Kalau nggak lebaran, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya udah, nih kamu cium tangannya jangan di sini. Adik-adik nanti ke mama, ke ayah, ke ibu jangan di sini cium tangan ya. Di sini salah apa benar pak? Di pipi salah apa benar? Kalau di jidat? Salah. Salah besar. Kita cium tangan guru kita, cium tangan orang tua kita. Saya diajarin sama guru, sama mu'alim, sama orang tua, bukan begitu cium tangannya. Tapi dia tangannya dicium, terus dibalik. Dicium, terus dibalik. Karena ini tangan orang tua kita, tangan guru kita. Dengerin, kita punya guru. Tangannya guru pernah nyium tangan guru. Tangannya gurunya lagi pernah nyium tangan gurunya lagi. Tangan gurunya lagi cium tangan gurunya lagi. Gurunya nyium tangan gurunya. Gurunya lagi nyium tangan gurunya sampai ke tangan Rasulullah. Bener nggak? Kita punya tangan guru kita nyium tangan gurunya. Berkah. Maka kalau cium tangan yang benar, ininya dicium terus dibalik. Leher nunduk, wajib nunduk. Ya, seorang anak kalau sama orang tua, sama guru, wajib dia nunduk. Harus akhlak adabnya hormat. Sehebat apapun dia, mau dia ustadz terkenal, mau dia kiai terkenal, kalau dia nggak hormat sama guru yang di kampung, yang dia di awal diajarin alif, ba, ta, sampai natun aja diajarin, kemudian dia hingga jadi orang terkenal, pulang ke kampung gurunya nggak dianggap, insya Allah itu orang nggak berkah. Itu orang nggak berkah. Mau sehebat apapun kita, hebat kalau sama orang tua, sama guru, enggak mau nunduk cium tangan, buat saya dia bukan orang hebat. Dia bukan orang hebat. Karena kita bisa begini karena siapa pak? Karena orang didikan guru. Bener nggak saya ngomong? Bener. Sini tangan nih, minjem. Ini belajar. Ini ayah, ini anak, ini kamu ayah, ini anak. Sini. Ini Pak DKM ngajarin adab sama akhlak nih Pak RT ya. Biar saya yang ngajarin langsung di panggung ya. Sini tangannya. Minjem. Ini ayah, ini anak mau cium tangan ayah. Ya. Ya, kamu ayah, saya anak. Ayah sehat. Sehat. Ayah udah makan belum? Udah. Udah ngopi? Belum. Iya, bener nggak ada bekasnya. Sini minjem. Saya mau cium tangan ayah saya. Bagaimana cara cium tangan yang baik? Tangannya dicium, terus dibalik. Bisa nggak? Bisa. Adik-adik bisa nggak begitu? Ulang, ini guru, ini murid. Murid mau cium tangan guru saya, ini kiai saya. Kiai saya mau cium tangan. Bagaimana cium tangannya ke guru? Begini, dicium, terus kok bau sih? Bau apa? Asam suka ketek katanya. Minjem wireless satu. Ada nggak wireless? Wireless nggak ada. Minjem satu. Itu sini. Kamu jangan didudukin. Ya, ntar rusak wireless, didudukin sama dia bu. Bau pantat. Coba ngomong. Nah, kamu ke mama, cari mama kamu, jangan salah mama. Nanti soalnya kalau salah ayahnya salah mama. Kamu cari ke mama kamu, tahu mama kamu lihat, ada. Ngomong pakai mic. Mama. Ada nggak? Ada. Cantik nggak mamanya? Cantik. Seperti bidadari yang baru turun dari jamban. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kamu cium mama, cium tangan ke mama kayak tadi, bisa pak? Praktek, langsung samperin nanti gajian. Cepat, sana, samperin. Coba cium tangannya, duduk, nggak boleh nonggeng, duduk. Tangannya duduk, ya balik, nah, tunggu. Mama cium pipi anaknya. Yang kanan yang kiri, jidat. Terus kamu cium pipi mama, kanan kiri. Nggak apa-apa anak sendiri ya kan? Terus cium jidat.
Boleh nggak begitu dia? Boleh. Anak